Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imanuddin dengan NIM 64190973. Di sini saya akan membahas sedikit tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama ada permintaan. Permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Adapun beberapa penentu permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap suatu barang tersebut. Bisa dilihat ini tabel permintaan. Di sini semakin tinggi harga barang, jumlah yang diminta pun semakin sedikit, dan semakin rendah harga barang, jumlah yang diminta semakin banyak. Ini contoh dari kurva permintaan. Pendapat para pembeli. Pendapat para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Yang kedua ada penawaran. Penawaran didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang diinginkan dan dapat ditawarkan oleh individu pada waktu tertentu. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Ini adalah contoh dari tabel penawaran. Nah, bisa kalian lihat, semakin tinggi harga barang, jumlah yang ditawarkan semakin tinggi. Semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan semakin rendah. Ini contoh dari kurva penawaran. Telah pun dinyatakan bahwa penawaran sesuatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Nah, kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Yang ketiga ada keseimbangan pasar. Kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Apabila terjadi ketidakstabilan harga ataupun jumlah, keseimbangan yaitu kelebihan permintaan atau penawaran menurut mekanisme pasar akan mendorong kembali harga keseimbangan. Syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS atau C min DP sama dengan min M plus NP. Beberapa kasus perubahan keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu yang pertama, permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua, permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang ketiga, penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang keempat, kurva penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu topik boleh deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.